Salam jumpa teman-teman sekalian, kembali bersama dengan saya Adi Patria Bara dalam Mirror, sebuah refleksi pribadi sederhana yang semoga bermakna untuk kehidupan. Peristiwa di Solo 8 Agustus 2020 yang lalu menambah panjang daftar kasus intoleransi di Indonesia. Diberitakan sekelompok orang menyerang acara keluarga Midodareni semacam doa sebelum pernikahan Putri Habib Umar Assegaf di Jalan Cempaka, Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Sekitar seratusan orang berkerumun di dekat rumah korban sambil berteriak-teriak. Dari teriakan mereka terdengar berulang kali kata Syiah. Agaknya massa yang menyerang menganggap keluarga ini Syiah. Keberadaan Syiah di Indonesia memang cukup dilematis. Menteri Agama Surya Dharma Ali pada waktu itu pernah mengatakan bahwa Syiah bukan Islam pada tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana dicatat oleh Wikipedia. Sementara PBNU menegaskan Syiah tidak sesat melainkan berbeda. Hal inilah yang membuat Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, mengecam tindakan kekerasan itu. Alisa mengatakan Syiah merupakan salah satu mazhab teologi dalam Islam yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia, Syiah termasuk dalam kategori kelompok minoritas dan kerap menerima perlakuan diskriminatif. Alisa meminta pemerintah melakukan tindakan tegas untuk menuntaskan kasus tersebut. Sebagaimana dikatakan Alisa, tindakan intoleransi kerap dilakukan oleh kelompok mayoritas pada kelompok minoritas, jadi bukan persoalan agama tertentu. Cherian George dalam buku Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi yang diterbitkan tahun 2017 menunjukkan kepada kita studi atas 3 agama mayoritas yang kerap melakukan tindakan intoleransi. Hindu sayap kanan di India, Muslim sayap kanan di Indonesia, dan Kristen sayap kanan di Amerika Serikat. Dalam kasus di Indonesia, hasil penelitian Lakip, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, menunjukkan bahwa radikalisme menguat justru melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan Wahid Institute yang menyatakan bahwa informasi atau transfer pengetahuan yang terkait dengan radikalisme didapat paling banyak pertama dari ceramah TV sebanyak 26,61%, masjid 24,59%, dan ustadz atau kiai sebanyak 18,03%. Membaca data-data tersebut sebenarnya peta yang harus kita ikuti dalam rangka memerangi tindakan intoleran menjadi lebih jelas. Akan tetapi pertanyaannya, mengapa intoleransi tidak juga hilang dari bumi pertiwi ini? Mengapa kelompok massa yang jelas-jelas sering melakukan persekusi seolah didiamkan? Menurut Cherian George, masih dalam buku yang sama, karena kelompok-kelompok itu diberi tempat oleh pemerintah, sehingga pihak aparat lebih berpihak pada gerombolan massa yang menentang daripada kelompok minoritas yang rentan. Sebagai contoh, setelah penyerangan berdarah terhadap Ahmadiyah di tahun 2011, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung pada waktu itu justru mengeluarkan keputusan bersama yang melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah. Tanpa sadar demikian, menurut Cherian George, pemerintah ikut mendorong budaya intoleran. Hal inilah yang mendorong Frans Magnisuseno memberi komentar. Negara kurang punya keberanian untuk menjalankan tugasnya, dan hal ini secara tidak langsung mendorong kekerasan dan impunitas bagi organisasi dan kelompok intoleran. Dalam kasus di Solo, polisi memang bertindak cepat. 5 orang sudah ditangkap. Lalu bagaimana dengan organisasi yang menampung mereka? Tanpa penanganan yang tepat yang kerap disebut dengan deradikalisasi, orang yang ditangkap dapat menjadi semacam vitamin yang memberi semangat untuk kemudian di kesempatan yang lain kembali melakukan tindakan anarkis atas nama Tuhan.
Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan persoalan intoleransi pada negara. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita perlu melawan radikalisme, salah satunya dengan cara membangun dialog-dialog khususnya dalam bentuk tindakan nyata agar orang tahu bahwa orang yang berbeda dengan kita bukan lawan kita. Kalau soal sesat atau tidak, biarlah Tuhan yang menghakimi. Sebab penghakiman memang hak Tuhan, bukan hak manusia. Salam Mirror.